Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kesempatan ini kita praktek pernapasan. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang penasaran tentang bagaimana sebenarnya saat kita mau mempraktekkan pernafasan. Jadi di video-video saya yang sudah ada di channel-channel saya itu pernafasan di situ ada 4 titik. 4 titik ini bisa dibilang pusatnya di saat sampean mungkin lagi nyari buka cakra, buka aura, buka tenaga dalam, itu sampai nanti bisa pakai 4 titik ini kan. Jadi nanti ibaratnya ada orang pengen buka cakra gitu, sampai bisa pakai pernapasan 4 titik itu. Sebenarnya itu dasar ilmu olah nafas itu saya ambil 4 titik ini antara atas, bawah, tengah juga ada. Dan di situ saya ambil tentang unsur dari alam yang ada di dalam diri manusia itu sendiri gitu. Jadi ini atas angin, tengah itu api, perut tanah, bawah perut itu air. Jadi sebenarnya unsur terbesar atau unsur terkuat dalam diri manusia itu adalah air. Nah, di sini saya kasih penjelasan seperti ini. Nanti di saat jenengan pulang ke rumah dan ingin mengajarkan ke keluarga jenengan atau ke teman-teman yang lainnya, kan kita juga bisa menjelaskan gitu kan. Nah, kalau soal keilmuannya nanti sampean bisa bertanya langsung, ini manfaatnya untuk apa, perut untuk apa, perut itu untuk apa, dada untuk apa, kepala untuk apa. Lah kalau digabung kepala sama perut jadinya apa, kepala sama bawah perut jadinya apa. Sebenarnya kan ada itu keilmuannya ada. Karena dari 4 unsur ini sendiri, ini penting sebelum belajar pernafasan itu penting mengetahui yang namanya diri. Ya kan, mengenal diri katanya itu kan, mengenal diri. Nah, 4 unsur ini kan 2 nyata, 2 gaib. Manusia berarti ada yang nyata, ada yang gaib. Yang nyata itu perut, bawah perut, antara air dan tanah. Dalam diri kita jadinya kulit, terus daging, dan tulang, sumsum, saraf, darah, ya kan. Nah, yang gaib ini antara api jadinya rasa amarah. Yang angin ini adalah pemikiran. Sebenarnya dada sama kepala, otak kiri, otak kanan. Paham? Nah, ini perut dan bawah perut ini larinya energi sampean kan ke otak kecil masalah. Nah, di saat sampean punya rasa, punya pemikiran, di situ kan harus ada sebuah energi untuk penciptaan, untuk menjadi yang dari gaib menjadi nyata kan gitu. Ini kalau dijabarkan ilmu pernapasan sebenarnya sangat banyak gitu, sangat luas gitu. Cuma kalau di luar mayoritas sampai dapat namanya pernapasan itu ya dada, perut. Dan itu nanti nggak dijelasin.
mayoritas orang kalau sudah belajar cuma puasa, mantra, ilmunya ini. Larinya pasti ke keilmuan kan. Larinya ke keilmuan. Keilmuan dulu, tapi pernafasannya nggak dipakai. Ya kan? Kalau sudah pindah ke keilmuan, sudah tirakat, mantra, pernapasan nggak dipakai itu. Kayak sudah hilang itu tadi pelajaran ini tadi. Ya kan itu. Waktu kita mau butuh, susah kan. Terus gunanya apa belajar pernapasan itu kan gitu. Kok waktu butuh nggak ada manfaatnya kan gitu. Makanya di sini tak jelasin. Nah, untuk pernapasan sendiri konsepnya itu tarik, tahan, buang. Buang bisa lewat hidung, bisa lewat mulut kan gitu. Kalau lewat hidung ini permainan energi. Kalau lewat mulut itu membuang energi negatif. Membuang energi negatif itu pasti lewat mulut. Kalau lewat hidung kurang. Kesannya tetap kurang. Tapi kalau lewat mulut namanya membuang, ini kan udara yang keluar dari mulut sama dari hidung. Beda kan? Sampai bisa sampai buktikan. Sampai suruh orang keluarkan udara dari hidung, nanti baunya enggak. Tapi kalau dari mulut bau kan. Nah, makanya ini membuang energi negatif. Ini tentang permainan energinya pada diri kita. Karena yang dibuang dari mulut sama dari bawah sama, di sini juga bersuara, di sini juga bersuara, di sini juga angin, di sini juga angin. Nah, karena konsepnya kalau pernafasan sampean pakai untuk penyembuhan terus membuangnya dari bawah atau lewat mulut. Nah, dari bawah atau lewat mulut kan gitu. Nah, pernafasannya sampean kalau enak itu duduknya gini kan. Nah, ini paling enak, duduk paling enak untuk pernafasan nih, karena tulang ekor ini langsung dak. Cuma ini kalau mau bungkuk gini juga nggak bisa. Ini kayak mengganjal sepertinya kan gitu. Nah, konsepnya tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, jangan ditekan. Itu kita ngolah energi. Kalau tekan itu menggunakan. Nah, tarik, tahan, buang itu mengolah, mengasah lah. Tapi kalau tarik, tekan, tarik, tahan, tekan, itu sampai menggunakan. Contoh tarik, tahan, perut, tekan, tenaga dalam jadi. Gitu. Bisa untuk kekebalan, bisa untuk ini dan sebagainya kan gitu. Kalau sudah ditekan itu sampean sudah mendorong semua energi untuk lapisan tubuh sampean kan gitu. Nah, tarik, tahan. Kita mulai dari ritmenya pernafasan. Pernafasan itu dari hidung pasti ke dada. Dada turun perut. Perut turun bawah perut, bawah perut naik ke otak. Otak disebarkan ke seluruh tubuh, keluar. Ini ritme perputaran tubuh gitu. Kalau kita ingin mengasah pernafasan, ya kita ikuti ritme nafas itu sendiri. Jangan sini, pindah sini, ada bawah, sini, kepala, ini amburadul kan. Itu sama aja mengambil titik-titik tertentu aja. Kecuali sampean mau menggunakan untuk sesuatu. Nah, gitu. Jadi pertama sampean tarik, sampean boleh dengan gerakan atau tidak bergerak tanpa gerakan, sampean boleh. Kalau saya memang refleks dari dulu pasti pakai gerakan. Jadi tarik, tahan, ini nggak neken di dada, sampean rasakan. Kalau tahan saja nggak neken kan, sampai penuh, tahan, baru buang lewat mulut. Nah, ini untuk membuang energi negatif pada rongga dada jenengan.
Contoh di saat sampai lagi marah, emosi apa, pernapasannya itu untuk meredamkan. Padahal sampai nggak olah napas, pas marah sampai ingat-ingat lah, pasti kan gitu. Ya, nah, itu secara alami pun sebenarnya kita sudah melakukan itu gitu. Itu nggak bisa dibantah. Masalahnya memang refleksnya aja kayak gitu gitu. Nah itu berarti membuang energi itu tadi. Jadi tarik, tahan. Kalau sampai tahan, ini sampai nggak ada efeknya. Sampai mau 1 menit pun nggak apa. Tapi kalau sampai tekan, bahaya saraf, semua saraf ini. Sampai ini pasti bergetar tubuh sampai. Atau enggak itu keringetnya sampai tuh keluar semua. Tapi kalau cuma ditahan saja enggak. Ini baru dibuang. Nah, ini baru untuk membuang. Kalau bisa sampai buangi semua dulu. Jadi tarik, tahan, buang. Enggak perlu lama-lama nahan nih kalau untuk buang. Tarik lagi, perut, tahan, nah, nggak keras, biasa kan? Enak malah, nggak kita nggak tenaga apa kan? Buang. Nah yang teman-teman susah itu bah perut memang kayak sampai kemarin. Jadi tarik, simpen bah perut, nah perutnya pasti ngempes. Tahan, sini ya kan, tahan aja, tapi perutnya masih ngempes. Enggak, ini ngempes. Baru sampai tutup lubang dubur sampean, dek. Nah ini syarat kemaluan sampean gue tarik, dek baru buang. Enak. Kalau tidak dipaksa itu enak. Jadi enak langsung. Bah perut, tutup, buang. Nah, di saat sampean mau mengambil dari semesta, sampean masukkan ke diri sampean, pernafasannya dari hidung ke hidung. Sama konsepnya tapi hidung ke hidung. Jadi tarik, tahan dada, buangnya lewat hidung. Itu cara pelan. Tarik lagi, perut, buang lewat hidung. Tarik yang panjang, halus, kirim bah perut. Tutup, buang. Ada memaksa, enggak kan? Nah itu bukan kamu paksa gini, itu saraf, kenanya saraf. Tapi kalau ingin menambah kekuatan energi sampai pernapasan yang sampai sampaikan kemana saja, latihan sampai setiap hari itu di kepala saja. Contoh, ini tuh pernapasan hanya sampai kepala itu, nggak sampai dada, nggak sampai perut. Tapi sampai 3 ini sampai klop dulu, sampai asah terus 3 ini, baru kepala. Nah, kepala ini karena ini nanti yang menyampaikan bersamaan apa jenengan mau menyampaikan energi itu pasti kepala. Karena ini yang sebagai titik fokusnya nanti sampean mau menggunakan ilmu pernafasan itu. Entah itu untuk pengobatan, entah itu untuk pengisian, entah itu untuk menarik sesuatu. Dari situ, ini energi mainnya. Mainnya energi, bukan yang lain-lain. Kita energi. Sama kalau sampean kekuatan pikirannya kuat, teknik menarik pusaka teman-teman itu bisa. Batu tapi paling yang datang. Tapi sampean ambil batu, tapi fokus. Nah, pernafasan di situ perut, pusar mas. Ada satu pernapasan tuh
Sampai pernapasan gini, otak tetap bekerja loh, Bang. Ya kan? Sampai kan yang menyuruh tadi ke sini itu kan otak. Nah, sekarang sampai bisa menyuruh kalau sampai pengen pernapasan pusar, itu sampai suruh dari bawah ke atas, dari dada ke bawah. Itu namanya sebenarnya pernapasan segitiga, tapi di bawah. Jadi 3 titik jadi 1. Ngumpulnya di mana? Ya ini api ngumpulnya di perut, air di perut. Nyatanya sampai perut bisa panas juga. Sangat lah itu ngumpul di sini. Nah ini yang bawah dinaikkan, ini ketutup nih kan. Coba teman tarik, belajar tarik ke atas. Nah ini ketutup, ini kan ketarik. Nah ini diturunkan. Ini jangan dilepas tapi. Nah ini turun. Titiknya di sini, di pusar ini. Nah ini 3 unsur. Jadi nanti pas. Nah. Perut. Kalau orang dulu gerakannya makan gini. Ini dari bawah narik ke atas, dari atas turunkan. Ini ke pusar kita. Tinggal anginnya ini nanti yang menyampaikan sesuai tujuannya jenengan. Sesuai tujuan jenengan. Gitu. Kalau memang contoh konsep mau narik pusaka, ya bisa. Cuma datang ndaknya, wujud ndaknya. Yang mempengaruhi 1 energi sampean seberapa besar. 2 kekuatan pikiran sampean berapa besar. Karena penciptaan benda itu kan pikiran sampean. Jadi sampean itu sebenarnya cuma mengambil energinya karena kekuatan pikiran sampean datang batu. Datang batu itu datang benar. Masalah asli tidak aslinya nggak tahu, tapi datang. Bahkan kalau contoh yang sekarang lagi rame kan narik rezeki kan, narik uang. Kan yang sampean tarik ini bukan uangnya, energinya. Energi pun bukan energi uang, orangnya. Orang sampean tarik datang membawa uang atau membawa rezeki. Bukan kita fokus uangnya. Uang itu hanya alat, benda mati. Benda mati yang prosesnya tidak sekuat batu mulia. Kalau batu mulia kan proses alamnya lama. Nah dia pasti energinya juga besar dari tempaan ini tadi. Makanya kalau akik itu, batu akik itu kalau dilihat energinya ada. Karena ya dari pembuatannya alam itu sendiri kan gitu. Nah di sini yang perlu sampai latih setiap hari itu sebenarnya 3 titik bawah ini. 3 titik api, tanah, air. Api, tanah, air. Ini kalau digabung ke atas jadinya namanya nur cahaya. Cahaya itu kan penggabungan. Kayak gini cahaya kan ini gabung. Ini gabungan sih. Ada aliran listriknya, ininya kalau nggak nyambung jeda nggak jadi cahaya. Nah ini disambung antara bawah, titik bawah, atas, nyambung, nyala. Itu untuk menghidupkan nur pada diri sampean. Nanti aura, kewibawaan terbuka. Lemahnya di amarah. Lemahnya itu nanti sampean di amarah kalau sampean menghidupkan nur pada diri sampean, lemahnya api ini sampean agak reda gitu aja. Tapi kalau sampean pingin energi tinggi, sebenarnya amarah itu tidak boleh
berjuang, tidak boleh dikalahkan, tapi ditempatkan. Rasa itu harus bisa menempatkan rasa, mengikuti apa yang jenengan hadapi. Waktu marah ya marah, gitu loh. Waktunya mengasih ya ngasih, waktunya menasihati ya nasihati. Nggak boleh. Itu sampean bisa menempatkan rasa. Kalau orang dulu namanya poso, ngepos ke rasa. Ngepos ke rasa itu noto rasa ini didi. Wayang ngoyo aja karo nesu kan. Nah itu loh. Waktu nuturi aja nesu-nesu. Nah gitu. Jadi bisa dari ini manggon tanpa di mana kamu nanti berada di situ kamu bisa menata rasamu sendiri. Itu pun penapasan. Jadi nek sampean gak bisa noto rasa, Mas. Kan waktu kita menggunakan pernapasan, energi dorongan pertamanya itu kan karena sebab, ada sebab. Sebab itu kan dari kekuatan otak kirimu. Contoh, aku pengen itu kan otak kiri kita, api. Rasa pengen itu api, unsurnya unsur api. Nah ini sampan tinggikan. Ditinggikan, digabungkan. Makanya pernapasannya dipusar. Ya, dipusar. Kalau sampan mau marah ya udah sebelum pernapasan sampan marah dulu. Pokoknya buat marah sampan setinggi ya Pak. Nah kalau udah marah baru tarik. Ini. Jadi berarti kalau nggak pakai geran ya tidak apa, langsung. Tapi dipusar. Perut keras karena menggunakan ini kita mengeluarkan energi. Di sini fokus. Maka ini tersampaikan. Karena sampai menggunakan 4 unsur ini frekuensi otak sampean ya make itu. Kalau hanya ngucap pengen duit, ini hanya angin Mas. Sampai sini hilang. Karena nggak ada energinya, nggak ada kekuatannya di situ. Nah, pernapasan itu sebenarnya adalah menaikkan level kekuatan kita sendiri. Nah, sampai asah itu tadi. Ini sudah beda kalau untuk pengobatan, untuk apa, untuk menghilangkan ini, untuk membuat sesuatu, untuk mewujudkan sesuatu. Bahkan sampean bisa menanamkan makhluk-makhluk gaib atau benda-benda gaib, sampean bisa membuat yang kalau sekarang orang ngomong kodam atau apa, itu bisa. Itu nggak pakai apa-apa, nggak pakai mantra, nggak usah tirakat, nggak ada mantra, itu pakai pernapasan semua. Itu satu kunci pernapasan. Tapi kalau sudah membuat itu, sampean harus sugesti juga main. Kekuatan pikiran sampean juga main, kan gitu. Perenungan sampean main juga. Kan sampean sebelum mencipta sesuatu merenungkan apa yang ingin kita wujudkan kan gitu. Itu juga main kan gitu. Jadi nggak asal-asalan. Karena kalau teman-teman mungkin mempraktekkan 4 titik pernapasan ini kok nggak jadi, asal-asalan kan. Dasarnya nggak kamu pakai Mas. Kan nggak cukup pernapasan saja, ya. Sama juga harus bisa menggabungkan dengan sugesti, dengan kekuatan pikiranmu, dengan perenunganmu juga. Apa sih sebenarnya tujuan? Perenungan ini untuk tujuan, kan? Meditasi itu sebenarnya titik fokusnya kan tujuan. Makanya kamu suruh bermeditasi itu agar kamu paham dengan tujuanmu apa. Biar dapat pertolongan, biar dapat petunjuk lah, kan gitu. Ya kalau jenengan meditasi terus fokusnya nafas, dapatnya tenang Mas. Kan enggak, ya coba mengamati keluar masuknya aja, tenang. Memang kalau meditasi pernapasannya keluar masuk hidung,
termasuk hidung gitu. Tapi kalau kita memang punya keinginan di saat kita tenang itu, ya kita bermain semua. Alam bawah sadar bermain, alam sadar bermain. Nanti kayak ada musyawarahnya di situ. Orang diam meditasi itu bukan pikirannya kosong, pikiran bekerja malah. Antara otak kanan, otak kiri, otak kecil ini nyambung. Kalau nggak nyambung, biasanya otak kiri saja. Angan-anganku akhirnya timbul bisikan gitu kan. Bisikan terlalu dalam, akhirnya penampakan, mewujudkan. Aku dengi ditekani wong tuwa lagi. Itu mewujudkan sudah. Jadi jenengan paham konsep pernafasan ini. Saya harap dalam menggunakan, kalau sampai sering mengasah ini, nanti refleks. Yang susah kan refleks. Kalau ada sesuatu langsung pernapasan, refleks itu kan. Jadi tidak perlu kita suruh lah, itu sudah refleks. Kayak kita ngangkat ini refleks. Ini pernapasan perut kita ngangkat. Kita pasti nahan di perut ini. Itu refleks. Jadi kita mau gunakan sudah refleks. Pas marah refleks langsung. Taman set langsung ngucap sendiri. Teblok ya. Bruk mas. Itu refleks gitu. Gak perlu dikonsep lah, ora perlu kok dadak mulih lungguh meneng neh wis gak. Langsung di situ kejadian. Bahkan di saat ada musuh nyerang sama refleks langsung. Ini kekuatannya ada. Nanti saya buktikan sampai. Kalau pernafasan itu kalau kita bisa menahan full seluruh tubuh, ilmunya apa? Kita biasanya 4 titik. Ini full semua. Jadi cakra itu titiknya kan sebenarnya nggak 7 aja. Sebenarnya banyak dalam tubuh kita. Ini full kita tekan semua ke seluruh tubuh. Itu nanti ilmunya apa? Bisa. Contoh kecil, dipukuli orang nggak apa-apa. Justru orangnya sendiri yang sakit. Itu sebenarnya itu ada. Terus bacok nggak apa-apa. Kalau Jawa itu ilmunya bacokan. Ada mantranya, ada puasanya. Tapi kita bedanya, nggak usah pakai mantra. Kita cukup mengolah pernafasan itu bagaimana caranya. Pernafasan yang kita pelajari itu bukan untuk kita sendiri, tetapi kita bisa manfaatkan untuk orang lain gitu. Kalau sampean belajar hanya untuk diri sampean sendiri, ilmumu nggak ada gunanya. Karena kamu nanti akan memperkaya dirimu sendiri. Nanti orang lain harus tergantung kamu masalahnya. Kamu akan mengajari orang itu di bawahmu. Tapi seorang guru itu kesuksesannya di saat muridnya lebih pintar dari gurunya. Kalau belum berarti masih gurunya masih nanggung. Dimintai gimana caranya ini? Yo kayak aku ngono. Pernapasan perut iki opo? Ya mumpung garene guruku ngono lah, ya susah ta. Padahal dia tahu, dia sembunyikan. Dan saya nggak mau ikut sampai. Pernapasan itu sesimpel itu. Pemeliharaannya gitu. Tarik, tahan, jangan ditekan. Itu berarti sampai mengasah aja. Tapi saat menggunakan tekan. Ngisi air gini, kita tekan kan. Dak, ini fokus sampai kan di telapak tangan ini. Ini tarik, bisa perut, pikiran, nah. Ini yang kenceng sini, mas. Karena energinya ke sini. Lah, hidung ditiupkan ini kan hanya untuk mengisi apa tujuanmu air ini. Untuk pengobatan ya berarti kan. Kamu energinya sebenarnya dari telapak tangan. Pasti gini kan. Nah,
Ini kan energi pasti di tengah loh kan. Nah, ini berarti namanya kita menghidupkan air. Nah, orang nyuwuk biasanya kan lewat mulut banyak kan. Ini. Yang saya masukkan itu kan energi negatif malah. Ya kan? Kenapa wong nyuwuk aku nyuwuk ora mati-mati tuh. Lah sampean suwuk. Orang dulu ndak. Ini tahan di perut. Dah. Ini neken loh, Mas. Ya. Karena apa? Kamu menyatukan kedua energi ini antara panas dan dingin. Nah, ininya otaknya main. Ini untuk apa ini air ini? Oh, anak ini rewel biar sembuh kan. Ya udah di otaknya yang minum ini dia anak ini nanti tenang dan sembuh ya wes. Tiupkannya lewat hidung. Gak boleh lewat mulut. Nah. Lewat hidung. Ya kalau kamu punya penyakit, kamu taruh sini, penyakitmu pindah situ. Bisa nular ke situ. Ya. Nah, itu Mas. Nah, ini baru diminumkan. Itu untuk kang nyuwuk iki ora perlu sekti lho. Apa kudu tak puasa 41 dina, puasa sing ngene tetek bengek, enggak usah. Sampeyan paham pernapasan iso nyuwuk. Mindah penyakit orang ngomongnya tabu lah. Karena yang dia tahu sugesti bermain. Tapi kan dia tidak tahu kekuatan pikiran. Dan itu nggak bisa dijelaskan secara umum gitu. Oke, tabu orang ngomong. Mungkin orang yang pinter trik lah. Nggak mungkin itu gini. Oke. Orang pinter itu nggak dipamerkan. Kalau yang dipamerkan itu namanya pertunjukan. Tapi kalau cara boleh. Kalau ilmunya, penggunaannya ya jangan. Kalau caranya boleh. Kita umumkan gini, siapapun bisa pernapasan. Oke, silakan. Nggak usah bayar, gratis. Tapi kalau ilmunya, ya kalau yang lihat itu orangnya tahu diri. Apa ya saya yang nanggung nanti? Iya kan? Gara-gara lihat video ini Kang Troy, ya kan? Itu pernapasan. Tapi ini Mas bisa, sama kan meditasi. Ini pernapasan itu sesimpel itu sebenarnya pembelajarannya. Cuma bisa sampai kembangkan. Nanti tak kasih tahu pengembangannya kayak apa. Tapi kalau untuk meditasi, teman kan duduk itu kalau gini Mas, silo gini. Ini nggak jadi meditasi sampai. Sampai itu sudah ngeblok bawah energi. Duduknya harus gini kalau meditasi itu, yang bagus. Yang penting ini harus naik ke atas. Telapak tangan, telapak kaki. Gini bisa. Nah, sampai nggak apa, nggak nyampe pun, sampai gini nggak apa-apa. Nah itu nggak, yang penting ini ke atas. Kan tahu nggak kalau gini tuh ngeblok namanya gini. Nanti energi tanah Islam nggak naik, sampai menyumbat sendiri. Orang gini itu, ini saraf semua berhenti kok Mas. Iya kan? Iya. Saraf, tapi kalau gini ini nggak berhenti loh saraf. Nah, ini saraf nggak berhenti. Karena ini masih ada, ini kan semua pori-pori kulit ini sebenarnya bisa masuk angin. Nah, ini untuk meditasi biasa maksud saya. Kenapa seperti ini? Kalau sampai meditasi yang seperti ini, sampai 2 jam kuat. Cuma sampai sini nanti sampai kayak mati rasa. Sampai sinilah mati rasa sampai. Ini nanti mati Mas, ke atas. Tapi ada fungsinya. 1 sampai asam urat sembuh. Bener, penyakit sampai ini loh. Karena sampai kan memberhentikan
menghidupkan lagi. Akhirnya kalau sampai gini nanti payor semua kan. Nah. Tapi kayak mati beneran. Nanti kalau sampai gini minimal 20 menit ke atas, yang hidup itu tinggal gini sampai. Berarti yang sampai orang meditasi itu sisa sampai diam. Sampai itu nggak butuh tenang, karena sampai duduk itu sudah di tempat tenang. Paham Ustaz? Kan nyari tenang kata. Suwung itu kan sepi. Nah, kita sudah berada di tempat sepi. Tinggal kita niatkan kita nanti ini mau untuk apa? Ini mau untuk apa? Makanya munggah, naiklah gunung. Munggah gunung Reksamuka. Munggah ning sirahmu. Gunung ini bukan ini. Orang hilang gunungnya muka ini. Ledakanmu ini bisa apa? Gak bisa. Masih kalah sama ini. Tapi kalau ledakannya ini, sampan bisa bunuh orang. Ini namanya Gunung Reksamuka itu kita naik ke puncak atau cakra mahkota. Nah, di situ guleono kayu gung sesuai angin kan gitu. Nah, kayu gung sesuai angin kan apa sih? Siapa dirimu kan? Nah, kalau sudah ketemu, kalau untuk nyari siapa dirimu di saat sampean sudah duduk, sudah naik, ini sudah sampean nggak bahas. Pokoknya leher ke bawah ini jangan dibahas kan. Sampean nggak main energi di situ. Orang meditasi itu mencari petunjuk. Orang dulu itu mau meditasi untuk cari petunjuk, bukan bunuh rasanya, bukan untuk menenangkan diri, enggak, nyari petunjuk. Kalau tenangkan diri kan sampai mending rekreasi tuh. Loh, ya kan? Kan sampean sudah tahu yang nggak buat tenang sampean apa. Tinggal cewek itu kan cari cewek lagi, nggak usah meditasi kan. Setelah sampean naik ke cakra mahkota, munggah Gunung Reksamuka itu bukan di sini. Banyakan orang kan di sini maksudnya sampean disuruh nyawang pucuk ing grono. Berarti kamu itu harus mengatur pernafasanmu. Berarti kuncinya pernafasan itu ada di hidung saat meditasi. Berarti keluar masuknya napas lewat hidung. Itu bisa sampean perhalus, bisa sampean kasar. Kalau sampean perhalus nanti sampean seperti nggak bernafas. Tapi tetap fokus sampean kan di sini saja. Nah, setelah sampean naik ke cakra mahkota, pertama yang harus sampean kalahkan apa? Penglihatan, pendengaran. Kan? Karena ini nanti akan mengganggu konsen sampean. Jadi sampean sudah dengar apa aja sudah cuek, nggak mau tahu. Melihat apa aja juga usah dibahas. Kan gitu. Makanya kalau dalam pewayangan Werkudara waktu munggah Gunung Reksamuka ngalahke dua buto kan. Yang buto itu simbol dari Bathara Indra karo Bathara Bayu. Sama nek ngikuti iki karo iki Mas, urip rawet. Gak percaya sampean punya tujuan nyawang ngalih Mas tujuanmu. Sampean punya tujuan krungu-krungu bisikane wong apa pendapat ngalih tujuannya sampean. Nah iku. Di saat kamu bisa mengalahkan ini, di situ kamu akan punya pusaka yang namanya olah pikir. Di antara tak kanan, tak kiri, tak kecil tadi kerja. Ketiga ini jadi satu, luar biasa. Makanya pas munggah Gunung Reksamuka bar iku mlebu ning samudra Minangkabau.
Samudra Minangkalbu itu. Nah, ben ketemu Dewa Ruci. Ruci itu petunjuk dari dirimu sendiri kan itu. Iki nek sampean iso nyingkron ki antara otak kanan, otak kiri, otak kecil dalam meditasi, sampean tuh sudah nggak pengaruh ini, nggak pengaruh. Ini juga nggak terpengaruh. Sampean mau melek, mau merem, nggak pengaruh. Sampean mau mendengar suara apa saja nggak pengaruh. Tapi sampean terfokus. Namanya meditasi. Akhirnya akan terjadi musyawarah pada kepalamu sendiri. Tak kanan, tak kiri, tak kecil kan bermusyawarah ini. Terus nanti akan timbul sebuah ide. Itu dinamakan pertolongan atau petunjuk ide itu tadi. Ya, tujuan meditasi itu sebenarnya itu. Sebenarnya. Tapi meditasi itu bukan hanya mencari ide. Bisa sampai manfaatkan untuk apa saja. Bisa sampai manfaatkan untuk apa. Bahkan sampai bisa merancang seminggu yang akan datang, saya harus bagaimana, itu bisa. Tapi saat merancang itu, sampai bukan pakai keluar masuknya napas lagi, sampai tarik tahan pusar. Jadi digabung ini antara meditasi sama pernapasan digabung. Tarik, tahan pusar. Nah ini. Nanti saya ketemu ini, jadinya gini. Buang lewat hidung. Nanti sampai berjalan ke depan. Sesuai enggak dengan, yang sampai sampaikan lewat otak sampai tadi sesuai enggak? Kalau sampean energinya besar, 99%, nanti sampean akan sesuai yang sampean ini tadi. Nanti saya ketemu itu, akhirnya nanti usaha saya gini. Contoh ya kayak sampean waktu dah diam, fokus pikiran sampean, udah pindah dulu, bentar lagi datang. Sama nyambung itu. Itu nyambung. Sebenarnya sampean dah tahu. Ini sampean klik sesuai apa yang sampean harapkan. Terpecahkan gitu, Pak. Nah, gitu. Maka cara meditasi kalau ini biasa, Mas. Meditasinya orang mencari petunjuk. Mencari petunjuk dan 4 unsur alam semua mendukung jenengan. Beda sampai meditasi dengan gaya seperti ini. Ini juga meditasi. Tapi ini yang naik adalah amarah sampean. Ya ini untuk kebatinan. Kalau batinan gini, energi api sampean tinggi. Orang gini itu duduknya orang sombong, orang angkuh, ya kan? Vibrasinya tinggi. Kalau orang gini, kalau kita gini itu duduknya orang nurut. Ini kalau kapan mau ngejalan sesuatu lewat meditasi. Kalau konsepnya meditasi ya seperti itu tadi. Perjalanannya itu nanti sampai akan dapat banyak ilmu di situ. Makanya kalau sampai mungkin meditasi kita tadi terus sampai hanya untuk ketenangan, ya lebih baik sampai punya tujuan tersendiri aja. Ya Tuhan, saya pengen belajar ilmu. Sudah, ini sudah bekerja sesuai perintahmu ini. Tapi nek pengen tenang, bisa tenang toh, nggak ada reaksi nih, bahkan nggak akan bereaksi. Ketenangan, kalau semakin tenang semakin ngelamun.
Sampean wis to percaya. Sampean duduk di tempat yang tenang, namun itu karena sampean nggak punya satu titik tujuan gitu. Kita belajar orang yang sering meditasi, kok dia masih terbeban banyak masalah, berarti meditasinya gagal. Orang sering pernafasan, kok dia masih sering sakit, pernapasannya juga gagal. Kok sering lemah gitu, cepat capek, cepat ini, gagal. Makanya dari 4 unsur yang harus sampean kenali, manusia itu unsur terkuatnya adalah air. Dunia ini air, elemen paling banyak. Nah, terus air itu ada di bah perut jenengan. Dan ini kalau sampean lakukan dengan benar, itu akan meningkatkan seksualitas sampean, kecerdasan sampean, rasa malas sampean hilang, keyakinan sampean tinggi, mental sampean kuat, energi sampean besar. Mayoritas tapi ini jarang dilakukan karena apa? Ya biar orang sehebat apapun masih bisa dipengaruhi. Contoh lah, orang yang jarang melakukan pernapasan babur ataupun tidak memakai akal pikirnya, sehebat apapun dia mudah dipengaruhi orang. Karena apa? Ngikuti rasa. Rasanya seneng melu. Ora dipikir. Pokoknya melu wae. Bayar piro oke. Ya kan? Enggak dipikir dapatnya apa enggak tahu dia. Yang penting aku seneng. Mbah mulai kok wesel bar turu sesuk bingung duit nih. Gak mikir kok. Iku diarani sampean nyemposke rasa iku di situ, Pak. Makanya di semua itu ada sebenarnya. Pelajaran ini ada, cuma saya memang ngambil yang sesimpel mungkin agar kita tidak melakukan tirakat-tirakat lain. Ya cukup kita dalami sesuatu yang simpel. Bagaimana yang sederhana itu menjadi istimewa, gitu loh. Nggak perlu ribetkan teori lah. Ini sampean pengen narik rezeki, ya sampean jalan meditasi, ya sampean lepas. Nama sampean lepas. Kelahiran sampean di mana sampean lepas, suku sampean apa, agama sampean apa, sampean orang mana, bahkan sampean tidak mengaku di situ orang Indonesia lagi. Udah sampai lepas semua, sampean jadi manusia, duduk diam. Jadi manusia ciptaan alam semesta cukup. Kalau sampean mampu di titik ini, kamu bisa nyambung ke seluruh manusia di alam semesta. Karena apa? Tanpa nama. Yang membatasi kamu kan namamu mas sebenarnya. Ya kan? Akhirnya kita manggil dengan label masing-masing. Nama itu kan label. Rokok itu kan nggak diberi label. Kan semua kalau ditaruh namanya ya rokok. Gitu. Kalau pengen cari rokok kan cepet. Karena nggak ngurusi label. Sama. Kalau kamu menarik rezeki, memperbesar wadah rezekimu, menarik keberuntunganmu, melepaskan penderitaan ataupun melepaskan kesialan, ya itu sampai lepas. Jadilah manusia seutuhnya. Itu diarani baru manembah. Baru kita berhubungan antara saya dan Tuhan. Karena nggak ada nama, nggak ada suku, nggak ada agama, nggak ada apa-apa. Yang ada ya kamu dan ya kan gitu. Itu baru kalau saya bilang itu baru kamu menghadap bener Tuhan. Kayaknya kalau orang Jawa dulu manembah marang Gusti kanthi wujud jalma manungsa kang sejati. Berarti menjadi diri
manusia yang sebenar-benarnya, yang tanpa nama, tanpa terbeban apa saja, lepas. Di situ sampai nanti akan luar biasa. Sampai tinggal mental, keyakinan, kekuatan pikiran sampai itu bagaimana. Nah, kalau ini, tiga ini main kuat, pas sampean tanpa nama itu tadi sampai langsung besok jadi. Karena apa? Ini langsung nyambung ke alam semesta. Karena mereka tidak ada nama juga. Dan mereka itu ada dalam diri sampean. Kalau sampean merintah, sebenarnya sampean merintah semuanya. Ya merintah air, ya merintah tanah, ya merintah angin. Saudara ini manunggal itu di situ. Tanpa mereka apa kita hidup? Tidak. Yang membesarkan kita apa? Ya Allah. 4 unsur itu. Kita dibuat dari seitu, saripatinya itu, lahir yang hidup itu, mati kembalinya ya di situ. Mau kemana kita mati? Oh, yang hidupi saya orang tua? Enggak, orang tua itu enggak bisa hidupi. Sampai lapar disuapin nasi. Yuk. Berarti yang hidupi sampai nasi nih. Perantara nih orang tua sahabatnya gitu. Karena alam tahu kamu kelaparan kan. Nah, dalam diri orang tuamu kan juga alam. Maka dia mengasihi kamu, menyuapi kamu karena dia tahu kamu itu belum bisa apa-apa kan gitu. Maka dalam meditasi seperti kembali ke anak kecil yang belum punya nama lahir. Mainnya langsung ke alam bawah sadar dulu. Ya kan? Taunya kan itu alam bawah sadar anak kecil itu. Gak tahu apa-apa aja. Habis itu munculkan kesadaran. Habis munculkan kesadaran, lah ini akan timbul namanya apa yang ingin kamu. Otak kiri dulu, otak kanan, otak kecil menentukan. Nanti kekuatan ketiganya inilah yang ke alam semesta. Meditasi bener nih. Yang menang. Lewang, tenang. Ya sesuk tagih utangnya mumet. Berarti tenangnya pas lungguh dok. Ora lungguh ora tenang. Ya mending turu wae, turu ya tenang. Nah, kita harus tahu konsep ini. Konsep. Jadi pernafasan dan meditasi itu sebenarnya mas kalau didalami, dijadikan sebuah keilmuan pun luar biasa. Luar biasa. Nanti sampean peragakan, sampean gini. Ini kalau meditasi loh, ini tak ajaib. Ini teman-teman boleh meragain, tapi jarang ini nanti yang bisa. Sampean gabungkan sama tadi puncak pernapasan, yaitu di kan? Jadi pas meditasi gini, tenang, ya kan? Tenang dulu sampean, tenang, lepas semua, baru sampean tarik. Nah ini, naikkan ini amarah sampean. Sampean ngucap apa? Bahkan ini kalau klik gini, di saat energi sampean ini terlepas ini orang bisa melihat sampean ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ini bukan kamu loh, ini energimu sebenarnya. Karena saking besarnya energimu ini tadi. Bahkan kalau pikiranmu aku mau ke sana, bisa jadi orang itu sampean diinggonku tau. Tak takoni menengahe. Yang datang energinya bukan sampean sendiri gitu. Tapi jarang yang mampu. Kalau dia tidak paham meditasi, hanya narik uang, ngenali energi uang, apa? Dikenali. Yang mending digoleki, buat diparani ngono.
kan masih mainnya di kekuatan pikiran kalau gitu. Mainnya main muter-muter di alam bawah sadar aja kalau gitu. Kamu nggak gunakan energimu sendiri. Manusia itu kalau masih percaya dengan dirinya sendiri susah dikalahkan. Karena kita itu sebenarnya energinya tidak terbatas. Yang batasi siapa? Kita sendiri. Terbatas nama kita. Terbatas wilayah kita. Terbatas negara kita. Ya kan? Terbatas suku kita. Bahkan bisa terbatas agama. Nggak luas. Ya. Lepas saya berluas. Itu jenis kemerdekaan. Dan merdeka Mas Ade. Rezeki kan ya dari mana saja. Kalau sampean merdeka berarti kan yang datang ya dari mana saja gitu. Karena nggak membatasi ini tadi. Itu enak itu sampean. Nanti kalau sampean sakit, sesuai sakit sampean tahu sakit di sini. Sampean duduk tenang, jamkan mata. Keluar masuk dari hidung, buat selembut mungkin, tenang. Nah di situ sampean bayangkan sampean berada di sebuah tempat itu yang paling jenengan senangi. Nah gitu. Mbak, sampean duduk tenang. Sampean bayangkan sampean berada di sebuah tempat yang paling jenengan senangi, yang membuat sampean nyaman, yang membuat sampean tenang. Semakin perhalus pernapasan biar semakin tenang. Nah di situ sampean cari titik yang sakit pada tubuh sampean itu tadi. Sampean cari bener-bener. Setelah ketemu, sampean bayangkan sampean mengangkat sakit pada tubuh panjenengan itu, sampean buang penyakit itu dengan jalannya pernapasan sampean. Sekarang sampean tarik dari hidung pelan, berhenti di titik sakit itu. Bayangkan sampean mencengkram penyakitnya itu dan sampean keluarkan pelan-pelan sampai keluarkan napas sampai lewat mulut, bersama napas itu penyakit itu keluar. Ulangi sekali lagi, sampai tarik, sampai fokus di yang sakit, titik sakitnya itu. Ambil, bawa keluar bersama, sampai melepas nafas lewat mulut. Nah, oke, sekali lagi, diulangi sampai 3 kali. Tarik, fokus, keluarkan. Rasakan penyakit sampean itu keluar bersama keluarnya napas dari hidung sampean. Nah, setelah itu sampean sugesti pada otak sampean sendiri bahwa mulai saat ini dan seterusnya saya tidak sakit lagi. Saya sembuh, saya sehat, saya kuat. Dan buka mata sampean, sampean rasakan sendiri. Itu kalau untuk penyembuhan diri. Sampean goyang-goyang gini, kan sampean sakit. Ya seperti itu. Tapi kalau untuk orang lain namanya menjadi hipnoterapi. Nah,
Meditasi penyembuhan kalau nggak bisa hipnoterapi, ya nol hasilnya. Harus bisa. Makanya tetap kasih tahu, pernafasan harus bisa, meditasi harus bisa, sugesti harus bisa, kekuatan pikiran kuncinya. Karena ini energinya, ini kuncinya. Kalau sampai sudah pernafasan mahir, meditasi mahir, sugesti mahir, ya terserah sampai mau bikin apa. Tergantung ini tadi, kekuatan pikiran sampai itu mau larikan kemana. Karena ini gelombangnya yang menyampaikan ke semuanya itu tadi kan gitu. Makanya kita belajar, tapi kita harus paham cara penjelasannya bagaimana. Ini baru dasar, jadi menjelaskan ini tadi saya itu. Ada teori, ada teknik, kita jelaskan kan. Jadi intinya itu sebenarnya kalau pernafasan 4 titik itu adalah 4 unsur alam yang ada pada diri kita. Angin, api, tanah, air. Sedulur papat. 5 panter. Panter ya Pak Dewi. Terserah ini mau dipakai apa kan gitu loh. Ya. Baru pancer itu. Nah, meditasi kalau menggunakan ini tadi, itu tadi sama harus tenang, lepas baru mau diarahkan kemana. Meditasi itu kok nggak boleh masuk alam bawah sadar, boleh. Itu permainan. Sama seperti perjalanan kayak bayi itu loh mas. Bayi itu kan dulu otak kiri dulu yang pertama hidup hanya untuk menggerakkan ya toh, nggak langsung nangis ngono gitu kan. Nah baru nanti tak karena bekerja, kok nek iso nyawang di guyu, wis mesti respon. Baru tak kecil kalau udah bisa berjalan, belajar keseimbangan. Nah baru memori itu masuk, sama kita. Bener sama kalau kita mau apa ya? Meditasi gitu, kita duduk diam, hilang jadi bayi lagi. Terus kita keinginannya apa? Oh saya punya masalah ini. Ya dibayangin dulu, flashback ke belakang. Awal mula masalah ini dari mana? Tidak sampai ketemu nanti. Kotak kanannya langsung, oh ini loh masalahmu itu ini. Terus ini solusinya bagaimana? Ini nanti yang otak kecilnya menentukan. Oh, udah kita gini aja. Ini kayak musyawarah ketiga ini, mas. Wah, hidup itu kan kuncinya nang otak saja. Kalau ini kan hanya namanya apa itu organ, hati itu organ. Nah, ini hati bisa deg, jantung bisa deg, paru-paru bisa bernapas, kan ada programnya dari otak. Kan gitu. Orang gila itu katanya rasa yang penting. Lah otaknya miring enggak duwe rasa ya. Ning dalan guyu tok sego mambu ya dipangan ya. Udah ya ora isin. Terus ning ndi rasane? Karena apa otaknya udah. Iya. Tidak. Pakai otak kecil. Kan penyampai energi tuh mas. Nah itu perputaran seperti itu dalam tubuh kita. Main dari hidung, mulut masuk, dada, perut, bawah perut keluar. Tapi kalau sama dengan kekuatan ke tingkat nanti pengisian atau penamaan energi apa, teman latihannya pernapasan kepala. Makanya senam di pernapasan itu keluar masuknya napas pasti lewat hidung. Karena apa? Memperkuat energi diri. Bukan membuang yang negatif, enggak. Memperkuat tenaga dalam lah wis enak-enak bosone alus sing tenaga dalam. Nah itu pasti lewat hidung. Gerak pernafasan pasti itu. Keluar masuknya pasti lewat hidung. Lah iku mending kan sampai lara lungguh wis enak.
Cuma efeknya nanti kepala sampean weh plong, oksigennya lebih teratur. Lagi kok nek oksigennya kurang atau enggak teratur sarafnya sampean pertama itu. Sampean pertama melakukan pernapasan kepala itu pasti pusing. Tahan. Ini kan sampean kok leh ping 7 ngono kliyeng ngono. Kalau enggak normal ini sarafnya. Mungkin pasti ada kendala dari sampean, mungkin sama susah tidur, apa ini itu pasti ada. Nah, ke depan lagi kalau sampean pernapasan, saya harap satu jangan sampai menutup mata. Itu berpengaruh. Pernapasan itu nggak boleh nutup mata sebenarnya. Kalau meditasi boleh tutup mata. Tapi waktu kamu melakukan pernapasan, usahakan mata itu terbuka. Bahayanya kalau mata tertutup, sampai suruh seseorang tarik nafas tahan dada yang kuat. Wah, ada jin masuk sampai pukul brak, dia kesurupan. Nah, bahayanya lagi kalau dia meditasi, mata terpejam, tarik nafas, tahan ya toh. Terus emosinya muncul, kesurupan dia. Proses kesurupan kan sebenarnya seperti itu. Makanya tenaganya ya berlipat-lipat. Terus dia nggak sadar. Ini sadar-sadar lemes dia. Habis. Ya nggak langsung blank. Orang kesurupan, buat orang kesurupan nggak perlu ngambil jin dari mana, nggak perlu. Cukup sama suruh duduk, diam, fokus ya. Tapi harus mata tertutup. Jadi kalau mata terbuka, sampean ini ibaratnya rokok gitu. Sampean suruh mandang apinya gitu. Sini, fokus. Nah ini jinnya mau masuk ini. Dari sana ini langsung sampean brak, ban pukul ininya ya. Tapi bahaya kalau cuma 2 orang sampean praktek. Karena apa? Tenaganya double. Nanti sampean sendiri nggak mampu itu. Karena saya sudah meraktekin, teman kecil aja 3 orang nggak mampu, Pak. Jadi kayak 10 kali lipat tenaga. Tapi habis sadar, nanti untuk nyadarnya sampean tepuk pundak ini. Bah, 3 kali sadar dia. Pasti sadar, jamin. Tapi itu lemes. Besok badannya ya sakit semua. Karena apa? Memflosir tenaga tadi. Berarti nek kesurupan terus dijak jaduman iso iku ora kesurupan kan. Skenario. Ora kesurupan iku ki wong ngelantur iku. Enggak kesurupan. Ngomong dari sana, Allah opo. Surupan kok ngono. Kok ya retimen kono. Demi dijak omong manut teng. Padahal diperintah ora tau manut. Iya. Ini apalagi dikasih pertanyaan orang kok manut. Ya karena itu dari dirinya sendiri. Makanya kita harus belajar, dipahami, dipraktekkan, baru dirasakan hasilnya. Jangan buru-buru dirasakan, lupa praktek. Nanti ya nggak ada gunanya. Orang belajar itu dipahami, kalau udah paham praktek. Kalau sudah praktek baru sampai tahu hasilnya. Nah, hasil itulah bisa sampai rasakan. Oh ternyata ada gunanya ada belajar sana. Udah belajar lama nggak ada guna-gunanya, nggak ada perubahannya. Ya sampai habiskan waktu. Habiskan waktu sampai gitu. Jadi buat teman-teman semuanya di rumah ya silahkan dipahami. Gak usah nyari saya, ya sampai kalau pernapasan meditasi sampai simak videonya cukup guys. Kalau nyari saya berarti ada sesuatu yang mungkin pengen sampai ketahui. Mungkin sampai pengen perdalam. Kalau cuma pernapasan meditasi ya sampai simak aja video. Saya membagikan nggak ada yang saya tutupi.
real sesuai dengan perjalanan apa yang pernah saya lakukan. Percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Semua kembali ke panjenengan masing-masing. Ya, untuk sementara tutup dulu live-nya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Semua tambah sehat, tambah makmur, selalu diberi keberkahan, kerezekian, kecukupan hidupnya, dan apapun yang menjadi hajat panjenengan dikabulkan oleh Tuhan dan alam semesta. Dari saya matur suwun, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.